Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak kepada para peserta yang udah hadir, dan juga terima kasih sekali karena sudah meluangkan waktu Anda untuk hadir pada acara webinar hari ini. Semoga dalam situasi PPKM saat ini, para peserta kita semua selalu dilindungi dan diberi kesehatan selalu ya, amin. Baik, sebelum kita mulai acara webinar kita hari ini, saya akan menjelaskan rules dari jalannya webinar hari ini. Silakan. Baik, rules dari jalannya webinar kita hari ini adalah yang pertama, para peserta harus menggunakan nama yang sama seperti dalam form registrasi. Yang kedua, Anda dapat langsung menuliskan pertanyaan Anda pada kolom Q&A saat pemateri membawakan materinya. Yang ketiga, pemateri akan menjawab langsung pertanyaan Anda pada sesi Q&A. Dan juga yang terakhir, para peserta wajib untuk mengisi form survei yang akan pop up pada layar device yang digunakan setelah peserta meninggalkan platform webinar. Baik, next. Oke, di tengah era teknologi saat ini, perusahaan sangat mengandalkan pertukaran data file elektronik setiap harinya. Nah, jadi pergerakan data ini dapat bersifat internal dan eksternal bagi perusahaan, dan juga mencakup berbagai jenis data, termasuk data sensitif, data yang dilindungi, dan juga data bervolume tinggi. Tetapi, next, sorry. Oke, tetapi saat proses pertukaran data, tentu saja ada begitu banyak hambatan. Yang pertama, jika jumlah user yang berbagi data telah bertambah banyak, tentu saja data akan bertambah besar. Dan tentu saja ini akan memakan waktu untuk memindahkannya ke jarak global menjadi lebih lama. Kemudian yang kedua adalah, jika transfer data yang gagal dapat berdampak drastis pada laba dan reputasi perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah, pertukaran data menjadi lebih kompleks dengan adopsi teknologi transformasional. Next. Lalu bagaimana cara perusahaan dapat bertukar data secara aman dan juga stabil? Next. Bersama Mbak Lintang Naomi sebagai speaker kita hari ini dan juga saya, Habibah Nabila, sebagai moderator pada jalannya webinar kita hari ini, kami akan memberikan jawaban serta solusi bagaimana Half Eight Managed File Transfer dapat membantu Anda untuk mentransfer data secara cepat, aman, reliable, dapat diaudit, dan juga dengan pengaturan yang mudah. Baik, mungkin beberapa dari para hadirin sekalian masih ada yang belum mengenal PT Netmarks Indonesia itu siapa. Izinkan saya menjelaskan secara singkat profil dari PT Netmarks Indonesia. Baik, PT Netmarks Indonesia merupakan bagian dari Soma Gede Group, di mana parent company kami adalah PT Informasi Neta Markindo, yang juga membawahi sister company kami, yaitu PT Neo Essential Technology, PT Prima Cyber Solusi, dan juga PT Infinis Sistem Indonesia. Next. Baik, PT Netmarks Indonesia sendiri sudah dibangun sejak 1998. Kami merupakan perusahaan IT solution provider yang dibangun dengan misi untuk memberikan atau memprovide customer untuk memajukan bisnisnya di bidang teknologi. Baik, selanjutnya. Berikut adalah milestone kami, ini adalah perjalanan kami dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2018, di mana dari tahun 98 sampai 2017 ini kami hanya bergerak di bidang IT infrastruktur saja, kemudian di tahun 2018 kami merambah ke cyber security dan juga iCracker. Next. And this is our core value, di mana terdiri dari nimble, excellence, trustworthy, motive, authentic, respect, knowledge, dan juga serve. Next. And this is our data location, di mana headquarter kami ada di Jakarta, kemudian juga ada branch office kami di Cikarang, Sidoarjo, dan juga Pasuruan, dan juga kami memiliki support office di Bali. Netmark sendiri sudah tersebar di beberapa negara Asia, di mana yang pertama ada di Jepang, kemudian juga ada di Filipina, kemudian juga ada di Thailand, ada di Singapura, kemudian juga ada di Shanghai, dan juga ada di Vietnam. Next. And this is our detail service, di mana kami menyediakan layanan konsultasi, kemudian procurement, implementation, dan juga maintenance. Next.
And this is our detailed solution, di mana kami menyediakan layanan IT infrastruktur yang terdiri dari network infra sampai dengan data integration. Kemudian juga kami menyediakan solusi iCraver, di mana iCraver ini merupakan solusi package dari IIoT, Industrial Internet of Things, kemudian juga ada cloud, RPA, Artificial Intelligence, kemudian juga ada virtual assistant atau chatbot, kemudian juga ada e-learning atau learning management system, dan juga reality. Kemudian kami juga memiliki solusi cyber security yang terdiri dari security monitoring sampai dengan training. Kemudian kami juga memiliki solusi untuk maintenance support, di mana kami menyediakan preventive and corrective maintenance sampai managed service. Next. And this is our certification, di mana ini sebagai bukti bahwa kami adalah tim yang berkompeten dalam bidang IT solution. Next. Oke, and this is our detail contact us. Bagi para teman-teman nih yang ingin mengetahui lebih lanjut solusi apa saja yang dimiliki oleh Netmarks Indonesia secara lebih detail, jangan sungkan untuk menghubungi kami di marketing@netmarks.co.id. Next. Baik, sebelum kita masuk ke main topik webinar kita hari ini, saya ingin menunjukkan kepada Anda video singkat dari Junia Sang. Beliau adalah JOC Account Executive Netmarks Indonesia. Silakan diputar videonya. Hi, my name is Junior. I am a JLC account executive of PT Netmarks Indonesia. As you know, companies rely on electronic file data on a daily basis. This movement of data can be internal and external to the company and includes a variety of types, including sensitive, compliance protected, or high volume data. However, during the data exchange process, of course, there are so many obstacles, such as the number of users sharing data has grown, and as data grows, it takes longer to move it over global distances. Failed data transfers can have a drastic impact on a company's profit and reputation. Data exchange becomes more complex by adopting transformational technology. So, how can companies exchange data safely and stably? Now I invite you to join our webinar. Simplify and secure your file transfer. New level of stability, reliability, and security file transferring. In this webinar, we will give you the answer about how Health 8 manages file transfer and how it can help you transferring data in fast, secure, reliable, and auditable ways. Thank you very much. Baik, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Tanpa perlu menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut speaker kita hari ini, yaitu Mbak Lintang. Silakan Mbak Lintang, the platform is yours. Oke, sebelumnya selamat pagi semua. Terima kasih kepada Mbak Habibah dan PT Netmarks untuk kesempatannya pada hari ini. Dan terima kasih juga nih kepada Bapak dan Ibu-Ibu sudah meluangkan waktunya untuk webinar pada hari ini. Nah, seperti yang sudah diperkenalkan oleh Mbak Habibah sebelumnya, saya Lintang Naomi, saya merupakan Strategic Pre-Sales untuk produk Haluf. Namun saya tidak sendiri di webinar kali ini, saya juga ditemani oleh rekan saya, Pak Roni. Beliau juga merupakan Strategic Pre-Sales untuk produk Haluf. Nanti beliau akan menemani saya untuk webinar kali ini. Mungkin tanpa berlama-lama, saya lanjut untuk presentasi saja. Saya akan share screen. Oke. Nah, untuk pada hari ini, saya akan mempresentasikan tentang Haluf 8, yaitu Simplify and Secure Your File Transfer. Nah, goals yang akan kita ambil untuk hari ini yaitu pertama, kita akan mengetahui apa sih Haluf itu sebenarnya, kemudian kenapa kita harus memilih Haluf, dan kemudian basic function dari Haluf sendiri, kemudian feature terbaru dari Haluf 8, dan yang terakhir, Haluf Product and Services. Nah, sebelum kita masuk ke produk Haluf, saya ingin memperkenalkan company dari Haluf tersebut. Haluf ini berada di company Session Information System, di mana
company ini sudah berdiri sejak 1970 hingga sekarang, kemudian sudah mempunyai employee sebanyak 778 dan terus bertambah pada hari ini, dan kemudian untuk headquarters-nya dia berada di Tokyo, Jepang. Nah, untuk produk dari Haluf sendiri itu ada 2 sebetulnya, yaitu file transfer middleware dan data integration middleware. Nah, untuk data integration middleware sebelumnya sudah pernah dibawakan juga webinarnya untuk dari PT Netmarks, dan sekarang kita akan berfokus ke file transfer middleware, di mana achievement yang sudah dicapai, kita sudah mencapai 9.900 company dan sudah 211.500 license. Untuk implementasi di perbankan dan di manufacture, kita sudah implementasi rate-nya sudah sampai 100%, dan company kita sudah lebih dari 3.000 company global dan terus bertambah. Nah, Haluf sendiri sudah digunakan di 43 negara, ada di USA, ada di UK, ada di Singapura, dan Indonesia. Dan masih banyak negara-negara yang lain yang mungkin belum dicantumkan di sini. Oke, kita masuk ke produk Halufnya sendiri. Apa sih sebenarnya Haluf itu? Gitu. Haluf sendiri merupakan produk file transfer, di mana misalnya ya untuk skenario seperti ini, pertama kita akan mengirimkan mungkin file order gitu ya dari EDI, kita akan kirimkan ke receive order atau ke sales processing. Jadi file ordernya dikirim ke sales processing. Kemudian dari sales processing akan dikirim lagi ke sales management. Nanti sales management akan mengirimkan file tersebut ke inventory management, kemudian ke processing management, terus ke placing and order, akhirnya jadilah file order seutuhnya yang akan dikirimkan lagi seperti itu. Nah, jadi sebenarnya Haluf di sini mempunyai function utama yaitu sebagai file transfer. Nah, tapi kenapa sih kita harus memilih Haluf gitu kan? Yang pertama mungkin di company-company mungkin ada semacam masalah-masalah yang dihadapi, jadi ada isu-isu yang dihadapi gitu ya. Mungkin dia memakai satu file FTP gitu, tapi security-nya kurang bagus gitu kan. Jadi dia merasa takut nih si datanya ini bakal dicuri gitu kan. Mungkin datanya ini sangat-sangat rahasia atau classified gitu kan. Kemudian dari sisi bandwidth, jadi mungkin customer tersebut gitu kan ada masalah dari sisi bandwidth-nya, jadi bandwidth-nya itu nggak terlalu besar. Nah, jadi kalau misalnya mau pakai FTP nih, jadi mungkin si filenya ini sering korup. Ya, kan kalau misalnya sering korup, jadinya itu menghambat banget pekerjaan ya, gitu kan. Terus juga kalau misalnya kita mengirim file nih, gitu kan, mungkin filenya gede gitu, terus tiba-tiba putus nih tengah jalan gitu kan, atau gagal di tengah jalan. Nah, itu biasanya kalau kita menggunakan FTP gitu kan, biasanya kita harus ngulang lagi nih, ngirim filenya dari awal, sedangkan kalau Haluf itu tidak perlu dari awal lagi. Nah, kita masuk ke basic function Haluf. Pertama itu reliability, di mana Haluf di sini berfungsi sebagai send, receive, gitu, dan juga ada satu feature lagi nih. Jadi pertama kita send file. Jadi misalnya di sini ada source, di sini ada targetnya. Kemudian kita mengirim file, misalnya file order gitu kan, jadi dari source kita mengirim file order ke target. Nah, tapi nggak hanya sampai situ aja, Haluf punya namanya send request, di mana si target ini bisa minta request ke source-nya. Jadi misalnya si target ini minta file order gitu kan ya ke source-nya. Jadi nanti dia kirim send request-nya, kemudian dari source-nya ini bakal melakukan tindakan itu mengirim file ordernya ke targetnya. Jadi nggak hanya untuk send file biasa aja, tapi kita bisa juga send request seperti itu. Selanjutnya, seperti yang saya sudah mention sebelumnya, ada juga reduce network load gitu kan, di mana si Haluf 8 ini bisa mereduce gitu kan. Jadi kalau misal kita transfer file gitu, yang transfer file yang besar gitu kan, misalnya 10 mega gitu ya, kita bisa kompres jadi 1 mega dulu. Jadi menghemat bandwidth-nya di sini. Nah, setelah sudah sampai, tenang aja filenya nggak bakal jadi mengecil, tapi dia bakal di-decompression lagi. Jadi bakal seperti file pada source-nya gitu. Jadi nggak usah khawatir filenya jadi mengecil. Nah, untuk selanjutnya bisa intermittent transfer, di mana file tersebut dibagi
blok per blok gitu kan. Jadi itu sangat menghemat bandwidth, di mana mungkin beberapa daerah gitu ya bandwidth-nya nggak terlalu besar. Jadi ini sangat sangat berguna bagi daerah-daerah tersebut yang mungkin bandwidth-nya tidak terlalu besar. Nah, kemudian untuk verification of transfer data. Jadi, kalau misal kita mengirim file nih dari target ke dari source mengirim ke target gitu ya. Nah, kadang-kadang kan ada file error gitulah gitu kan. Nah, mungkin kalau FTP ya udah error aja atau mungkin dia berhasil tapi ternyata tulisannya ternyata filenya nggak bisa dibuka gitu. Tapi kalau misalnya pakai Haluf 8, kalau misal kita mengirim file, kalau kita error, nanti error detected-nya ini bakal kirim ke source-nya. Jadi kita tahu nih errornya kenapa, mungkin proxy-nya atau mungkin ada connection-nya gitu kan, atau mungkin hal lainnya gitu. Nanti bisa kelihatan errornya itu kenapa. Dan kalau misal berhasil, kita bisa juga melihat number of record-nya berapa, terus abis itu size-nya, dan kita bisa juga melihat connection-nya pakai apa, seperti itu. Kemudian ada checkpoint design function. Jadi kalau misalnya kita mengirim misalnya 600 blok gitu ya, 600 data 600 blok gitu kan ya. Terus ternyata tiba-tiba ada error nih di blok 500 gitu kan. Nah, kalau misalnya FTP kita harus mengulang lagi tuh dari blok pertama. Jadi harus ngirim lagi dari awal. Dan itu memakan waktu dan jadi nggak menghemat waktu kan. Sedangkan kalau di Haluf 8 ini kita nggak mengirim dari awal, tapi kita bisa meresend file tersebut dari blok ke 500. Jadi lebih menghemat waktu gitu kan dan menghemat bandwidth-nya juga. Kalau misalnya kita dari awal kan berarti dari ulang lagi tuh pekerjaan kita gitu. Nah, untuk dari segi security, Haluf 8 ini sudah di-encryption. Jadi kalau untuk data dan jalurnya. Jadi kalau misalnya kita kirim file ini di-encryption, kemudian di sini di-encryption, kemudian kalau kita sudah sampai di targetnya, itu nanti langsung di-decryption secara otomatis gitu. Jadi kalau misalnya mau menembus Haluf ini, datanya itu sudah ter-encryption, jadi nggak bisa melihat datanya. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan FTP, FTP itu membutuhkan application site. Jadi sebenarnya kalau misalnya tidak ada application site-nya, dia tuh tidak terenkripsi. Jadi kalau misalnya kita menembus jalurnya, kita bisa melihat nih datanya apaan aja. Jadi kurang aman dibandingkan dengan Haluf. Haluf 8 ini sudah kompatibel dengan high availability clustering. Jadi kalau misalnya nih kita mengirimkan file ke server 1, kemudian ternyata server 1 ada error detection gitu kan. Nah, si Haluf ini langsung file over ke server 2. Jadi ini prinsip kerja AHA ya, ada 2 server dengan share disk. Jadi kalau misalnya server satunya itu gagal, dia langsung file over ke server kedua, seperti itu. Kemudian ada namanya basic Haluf function, itu functionality, di mana si Haluf 8 ini sudah kompatibel dengan banyak platform dan multi-platform. Jadi dia sudah kompatibel dengan mainframe, ada IBM, ada Fujitsu gitu kan. Kemudian dia sudah kompatibel juga dengan Unix, terus ada juga Linux, bisa juga Windows Server gitu kan, ada mid-range komputernya juga gitu. Jadi kalau misalnya kita transfer data, misal dari Windows ke Linux itu bisa gitu. Jadi nggak harus Windows ke Windows atau Linux ke Linux gitu, tapi dari Windows ke Linux itu kita bisa gitu. Kemudian ada juga namanya job startup, di mana kita bisa bikin present job-nya, kemudian kita bisa bikin successful job-nya, dan unsuccessful job-nya. Gitu, di mana kalau misalnya kita kirim file nih ya, terus habis itu ternyata kita bisa bikin, oh file itu ternyata gagal gitu, bikin unsuccessful job-nya. Kemudian kita bisa juga bikin oh ternyata ini filenya berhasil, dia successful job-nya gitu. Jadi kalau misalnya FTP gitu kan hanya udah send aja gitu. Dia nggak ada present job, nggak ada successful job-nya, nggak ada unsuccessful job-nya gitu kan. Tapi kalau di Haluf 8 dia bisa bikin ini semua. Seperti itu.
Kemudian untuk basic Haloof function itu ada operability dan manageability. Di mana nih, seperti saya sudah mention sebelumnya, itu ada log, reference, dan status display. Jadi ini ada lognya nih, ada sending log dan ada receive lognya. Jadi bisa kelihatan, misalnya di sini ada file ID-nya, di sini ada host name-nya, di sini ada start date-nya, di sini ada start time-nya, di sini juga ada end time-nya, end date-nya, di sini ada end time-nya, di sini juga ada code-nya. Jadi kalau misalnya dia berhasil, code-nya di sini 0. Tapi kalau misalnya dia ada error atau error detection gitu ya, ada error dan gagal atau fail, di sini dia ada code-nya. Jadi kita bisa tahu nih, oh ternyata di sini proxy-nya gitu yang error. Jadi mungkin proxy targetnya gitu kan, nyala atau gimana gitu kan, kita bisa tahu di sini. Kemudian kita bisa juga tahu nih, record number-nya. Jadi, file itu ada berapa banyak gitu kan, size-nya gitu, kita bisa tahu di sini juga. Kemudian, kita bisa juga tahu dia menggunakan network-nya protokolnya apa gitu, menggunakan LAN ternyata. Dan seperti yang saya sudah bilang tadi, kalau misalnya Haloof 8 itu sudah di-encryption, jadi dia ada key yang diacak di sini, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa juga generation file. Jadi misalnya kita mengirim file pertama nih gitu kan. Jadi data txt 001 gitu kan. Ternyata kita ada pembaruan data nih gitu kan. Nah, mungkin kita nggak mau ditimpa datanya, tapi kita mau buat file baru, itu bisa juga. Jadi kita transfer data txt 002. Biasanya untuk generation file ini digabungkan dengan file trigger. Nanti saya jelaskan untuk file triggernya. Nanti dan mungkin yang ketiga nih, kita mau bikin data lagi gitu, data baru lagi, jadi data txt 003 seperti itu. Nah, ini file triggernya. Jadi mungkin file triggernya tuh kita buat kalau ada file baru, dia akan mengirim file gitu kan. Jadi tadi pertama kita kirim file 1 gitu kan ya, data 1. Terus kemudian kita input data manually gitu kan, input data lagi nih. Nah, langsung kita save, ternyata si Haloof ini dapat trigger. Oh, di sini ada file baru nih gitu, harus dikirim gitu kan. Nah, dia langsung ngirim, terus kita maunya si data itu nggak mau ditimpa gitu kan, mau buat save aja gitu kan. Jadi nanti dia buat file baru gitu. Itu bisa, jadi nanti data txt 002 seperti itu. Dan si file trigger ini juga bisa di schedule gitu kan, di mana kalau misalnya kita lakukan pada jam kerja, mungkin itu akan mengganggu pekerjaan yang lain gitu kan. Nah, jadi Haloof ini mungkin kita bisa bikin di Sabtu Minggu atau di tengah malam, ketika waktu tersebut dia akan mengirim file di target yang kita inginkan, seperti itu. Nah, ini kesimpulan perbedaan dari FTP dan Haloof. Jadi kalau misalnya FTP itu kalau kita mengirim file nih, gitu kan, belum tentu nih filenya bisa dibuka gitu kan. Jadi bisa jadi filenya itu korup atau misalnya dia berhasil tapi ternyata filenya nggak bisa dibuka atau cuma sebagian aja yang terkirim. Sedangkan kalau Haloof dia sudah bisa nih menjamin kalau misalnya kita kirim file, gitu kan, berhasil filenya itu pasti bisa dibuka filenya nggak korup gitu kan. Nah, kemudian untuk functionality-nya, kalau FTP itu hanya transfer only aja. Sedangkan kalau Haloof tadi seperti yang sudah sebelumnya saya bilang, bahwa bisa juga file trigger, bisa pre and post transfer gitu, bisa juga tadi successful dan unsuccessful job gitu kan. Kemudian untuk FTP juga dia pakai CUI dan transfer log gitu. Sedangkan kalau Haloof ini dia udah unauthorized access, kemudian dia itu udah bisa mengidentify si errornya tersebut. Jadi kalau misalnya FTP mungkin hanya kayak berhasil, tidak berhasil gitu, atau ngirim ke sini aja gitu kan. Tapi kalau Haloof, dia sudah bisa lihat nih, oh dia berhasil gitu. Kalau berhasil ya udah gitu kan. Tapi kalau misalnya error, dia bisa kelihatan errornya kenapa. Mungkin jaringannya atau proxy-nya seperti yang saya bilang tadi. Kemudian untuk Haloof ini, dia sudah menggunakan GUI nih. Jadi di mana dia user friendly banget, bisa gampang digunakan gitu. Nah, untuk new function di Haloof 8 itu ada sebagai berikut. Jadi gini, karena dia tipe terbaru dari Haloof ya, sebelumnya ada Haloof 7 gitu.
Jadi dia improve nih performance-nya, di mana Haluf 8 ini lebih cepat dibandingkan Haluf 7 dan FTP gitu kan. Haluf 8 ini 16 second dengan kondisi sebagai berikut. OS-nya menggunakan Linux gitu kan. Jadi Haluf-nya juga Haluf 8-nya menggunakan Linux dengan transfer zone-nya menggunakan Tokyo Region dengan file transfernya itu size-nya 500 MB dengan kondisi sebagai berikut gitu. Jadi dicobain dengan kondisi sebagai berikut, didapatkanlah data kalau Half 8 ini bisa mentransfer transfer time-nya itu 16 second, di mana transfer time ini lebih cepat dibandingkan 6 kali lebih cepat dibandingkan FTP dan malah lebih cepat juga dibandingkan pendahulunya dulu Half 7 seperti itu. Nah, kemudian untuk Haluf 7 nih sebelumnya kita lihat nih, kita harus flowchart-nya seperti ini. Pertama kita harus product installation dulu, kemudian kita connectivity check dulu, kemudian transfer setting check, baru add adjust for every host gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, kita nggak di Haluf 8 kita nggak perlu adjust for every host lagi nih. Jadi ini memperpendek flow dari transfer time kita. Jadi udah sangat cepat. Mungkin kalau dulu kita harus adjust for every host itu makan waktu, sedangkan di Haluf 8 ini dihilangkan jadi tidak memakan waktu. Nah, untuk tampilan Haluf 8 nanti seperti ini GUI-nya. Nah, untuk sebelumnya Haluf 7 itu masih berbahasa Jepang seperti ini. Namun di Haluf 8, tenang aja nih, di Haluf 8 ini sudah ada English Display Mode-nya, jadi lebih mudah untuk dibaca ya. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu nih dengan Haluf Script. Jadi Haluf Script ini merupakan optional add-on dari produk Haluf sendiri, di mana tadi kalau misal kita mau create pre and post job gitu kan di Haluf atau mau file trigger, itu kita bisa bikin di sini, atau mungkin kita mau bikin script gitu kan, mau bikin mapping, itu bisa di sini. Mungkin biasanya kalau kita mau bikin rules gitu kan, bikin job, present job gitu, mungkin kita harus menggunakan coding gitu ya. Itu kan kalau misalnya kita menggunakan coding, kita harus banyak step-step yang harus dilalui, dan belum tentu juga kita udah melalui banyak step-step tersebut, belum tentu langsung berhasil gitu kan. Jadi kita harus lihat juga tuh step mana aja yang salah gitu kan. Nah, tapi kalau kita pakai Haluf Script ini, kita cuma tinggal drag and drop icon-iconnya aja, kemudian kita tarik garis, kemudian kita tinggal di run. Jadi emang udah user friendly juga. Dan untuk tampilannya dia juga udah berupa GUI gitu. Nah, di Haluf Script ini dia punya function-function seperti berikut. Nah, ada file trigger, jadi bisa schedule gitu kan. Ada adapternya, bisa file control dan send mail. Terus ada logic iconnya, bisa repeat gitu kan. Dan bisa create development environment-nya. Kemudian untuk Haluf Product and Services, jadi kalau misal Haluf ini sesuaikan dengan environment-nya. Jadi kalau misal environment menggunakan Linux, jadi pilihlah Haluf 8 yang untuk Linux. Kalau misalnya menggunakan Unix, pilihlah Haluf 8 yang untuk Unix gitu. Nah, bisa juga nih mungkin Haluf 8-nya diinstal di mainframe atau diinstal di server gitu. Nah, mungkin nanti Haluf 8 Manager-nya terpisah gitu, diinstal di laptop atau di komputer tersendiri gitu. Jadi Haluf 8 Manager ini untuk memantau nih pengiriman datanya, mungkin jadi buat ngelihat log-lognya seperti apa, seperti itu. Nah, untuk licensing Haluf seperti ini ya. Jadi misalnya server source-nya ini dia menggunakan Windows Server 2012. Dan untuk server targetnya ini menggunakan Solaris 11. Jadi untuk pemilihan licensing Haluf-nya sendiri, jadi untuk server source-nya ini menggunakan Haluf 8 for Windows Server. Sedangkan kalau misalnya yang server targetnya ini karena menggunakan Solaris, dia menggunakan Haluf 8 for Unix Enterprise gitu. Jadi licensing Haluf 8 ini disesuaikan dengan environment-nya. Jadi dan Haluf 8 ini juga bisa lintas platform. Jadi kalau misalnya di sini kan dilihat nih Windows ke Unix gitu. Jadi nggak harus Windows ke Windows atau Linux ke Linux atau Unix ke Unix, tapi bisa dari Windows ke Unix, Windows ke Linux atau sebaliknya seperti itu. Nah, untuk technical support and services, ini yang dicakup oleh si Haluf gitu kan, jadi udah banyak. Kemudian untuk services-nya itu dia sudah available 24 jam, jadi setiap hari gitu kan. Jadi
sangat ini ya, sangat membantu sebenarnya kalau misalnya kita mengalami trouble ataupun trouble gitu di license-nya gitu atau butuh version upgrade gitu kan, itu sangat bisa banget menghubungi technical support services-nya. Nah, sekian representasi dari saya. Nanti mungkin kalau misalnya mau nanya harga atau mau nanya tentang Haluf lebih lanjut, bisa nih menghubungi PT Netmarks Indonesia. Jadi di sini saya akan langsung ke demonya. Jadi pertama kita buka Haluf 8 dulu. Di sini saya udah buka Haluf 8 gitu. Di sini saya sebagai source-nya, laptop saya ini sebagai source-nya. Terus kita lihat nih di sini, pastikan di sini Haluf Management Console, di sini ada hostname-nya. Pastikan hostname ini sudah sama dengan hostname yang ada di laptop. Gitu. Jadi di sini saya pakai hostname-nya Lintangna. Kemudian setelah itu kita buka System Configuration. Gitu. Kemudian kita klik yang ini, host information. Di mana di sini kita masukin hostnya. Di sini saya sudah bikin hostnya itu ada Lintangna, itu sebagai sendingnya, kemudian ada Bobby sebagai targetnya gitu. Setelah sudah dibikin, kemudian kita masuk ke transfer group information. Nah, di mana transfer group information ini kita lihat settingannya gitu kan. Jadi kalau misalnya kita buka creation, kita create gitulah, nanti kita masukkan transfer group ID-nya. Kemudian di sebelah kanan sini akan muncul host-host yang kita sudah bikin gitu. Karena nanti target saya sebagai hostnya Bobby, saya pindahkan Bobby ini ke sebelah kiri sini. Kemudian kalau sudah dipindahkan, kita klik save. Nah, setelah kita masuk ke transfer group ini, kita masuk ke send management information. Di mana di sini kita bisa create gitu filenya. Di sini saya sudah ada tes haluf 1, 2, dan 3. Di sini saya akan buat lagi, saya bikin file ID-nya di sini tes haluf 08, tes haluf 4 gitu ya. Sini kita browse. Di sini filenya kita pilih. Saya pilih yang ini filenya, kita open. Kemudian setelah kita masukkan file ID dan file name-nya, kita masukkan transfer group ID-nya. Kita klik find, kemudian kita klik group ID yang sudah kita buat. Di sini saya buat testing, klik OK, terus kita klik save. Nah, di sini sudah tercreate tes haluf 4. Kemudian setelah kita setting nih di source-nya, saya masuk ke targetnya. Di sini targetnya saya pakai VMware. Nah, di sini saya buka halufnya. Tuh. Nah, di sini saya pakai Bobby dan sudah saya cek sama dengan host di VM sini gitu kan. Pertama sama seperti sebelumnya, kita buat dulu host information-nya. Sini saya sudah ada Lintang dan Bobby. Kemudian setelah itu saya masuk ke transfer group information-nya. Di sini sudah ada testing, ada scroll 1 dan testing. Di sini karena saya nanti akan nerima dari Lintangna, jadi saya pindahkan hostname ini pindah ke kiri ini gitu. Jadi Lintangna dari kanan pindah ke kiri. Saya klik save. Kemudian setelah saya buat transfer group ID-nya, saya bikin receive management information-nya. Nah, di sini tadi kan saya pakai tes haluf 4 kan. Nah, jadi pastikan file ID ini sama source-nya dan targetnya itu sama gitu ya. Jadi jangan sampai berbeda. Jadi saya buat dulu. Sini tes underscore haluf 4. Itu file name-nya. Saya buat misalnya data karyawan. Open. Kemudian saya klik save. Oke, dan di sini ada registration mode-nya. Jadi mungkin kita mau new creation kalau misalnya kita file baru buat, atau mungkin kalau itu kita bisa replace file terus. Jadi kalau misalnya ada perubahan datanya, kita kirim, itu nanti mereplace. Atau mungkin di append, jadi datanya terus ditambah seperti itu. Di sini saya pilih yang Lintang, ya. Nama file ID-nya salah gitu. Oh iya, sorry. Di sini harusnya 4. Nah, di sini saya ganti jadi replace. Terus kemudian saya klik save.
Jadi di sini kita bisa lihat lognya ya. Lognya di sini udah berhasil di sini untuk receive-nya. Dan kita juga bisa lihat lognya di sendlog ini. Gitu. Di sendlog ini kita bisa kelihatan nih untuk lognya dia berhasil. Nah, kalau nggak berhasil, contohnya seperti ini ya. Saya waktu itu kirim, tapi tidak berhasil gitu ya. Jadi di sini ada tulisan ini error code-nya. Kita bisa klik, kita bisa lihat di sini description-nya. Oh, ternyata errornya dibilangnya di connection socket-nya gitu. Jadi kita bisa mungkin benerin atau kita bisa otak-atik di sisi socket connection-nya ini. Atau mungkin di sini juga nih ada error seperti ini. Jadi receive processing fail. Jadi mungkin dibilangnya soketnya mungkin disconnected. Jadi mungkin targetnya ada disconnected gitu. Jadi disconnect ke bagian networknya gitu. Jadi di sini ada nih status code-nya. Dan kemudian ada record count-nya. Jadi di sini lebih ke filenya gitu, ada berapa file gitu kan, bisa kelihatan di sini. Dan ini juga identifier-nya tadi, ini semacam key yang diacak untuk encryption gitu. Kemudian selain pakai GUI ini, kita juga bisa nih pakai CMD seperti ini. Jadi kita masuk ke haluf-nya, file haluf-nya yang ada di sini. Saya klik. Dan klik dari bin. Kemudian di sini kita panggil functionnya itu util send. Kemudian kita pakai strip f. Kemudian kita panggil file ID-nya. File ID-nya tadi kita pakai test underscore haluf underscore 4. Nah, coba kita lihat di lognya apakah berhasil. Ya, sudah berhasil ya di sini di jam 10.45, selesainya di 10.45. Jadi kita menunjukkan juga 10.45. Seperti itu kira-kira. Kita akhiri sesi webinar kita hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Jaga kesehatan selalu. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih banyak.